Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita baca meskipun sedikit ya. Hadis surat ini jangan dilewatkan majelis ilmu meskipun sudah melakukan zikir tapi juga kita berhati dengan ilmu. Nanti orang menyangka bahwa para sufiin, para salikin juga ada yang lazim mengkau syai'in dan sudah umyadunun anna kepala banyak orang mengadakan majlis zikir, nggak ada majlis ilmu sebab orang sufi dikatakan orang-orang bodoh ya, nggak ada majlis ilmu yang benar-benar bodoh. Gimana? Halaman 2. Min adabihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu wa min adabihim an yardau bid-dun min kulli shay'. Tuhibbuhu nafsu min syahawati dunya wa ayathbutu idza dayaqa Allahu 'alaihim bil ma'isha. Ya salim ya. Ada orang-orang sufi dan ada para salikin, mereka ridha kepada apa saja yang sedikit. Adun yakni qalil. Mereka punya adab apabila mereka mendapatkan memiliki sesuatu yang Allah memberinya sedikit, ridha. Kama qalu man radiya bil qalil radiyallahu man radiya bil malil qalil radiyallahu lahu bil amalil qalil. Barang siapa yang ridha pada harta yang Allah kasih sedikit, nanti Allah juga menerima ridha amal kita yang sedikit. Maka ada mereka selalu ridha kepada apa saja yang kurang, yang sedikit. Padahal sesuatu itu sangat disukai oleh syahwat, pengen banget, tapi dapatnya sedikit ridha. Dan kemudian bukan hanya itu, mereka bertahan, sabar. Apabila dalam kehidupannya Allah takdirkan jadi sempit, idza dayaqallahu 'alaihim bil ma'isha. Kalau dikasih sempit, mereka sabar, bertahan dengan akhlak, bertahan dengan ibadah. Kita para salikin harus buang pemikiran yang rendah bahwa rezeki, bilangan rezeki materi benda itu tidak ada kaitannya dengan ibadah kita. Kalau ada hadis bahwa Allah tidak memberi rezeki karena dosa, itu salah satu takdirnya, Namun yang paling penting adalah jiwa kita, akhlak kita. Dalam sedikit atau banyak kita tetap sabar, kita tetap ridha, tetap sabar. Sabar ini mungkin bahasa kitanya tabah. Ya, mungkin orang kita dengar orang Arab sabar, jadi kedengarannya tabah. Tabah, sabar. Jadi ridha kemudian tabah. Apabila dalam keadaan sempit, apabila Allah sempitkan urusan pencaharian hidup mereka, maisha, mata pencaharian. Summa la yakhfa anna man radiya bid-dun min kulli syai' tuhibbuhu an-nafsu min syahawati dunya lam yaqa' bainahu wa baina ahadin munaza'atun wa la khusuma. Jika ridha dengan yang sedikit, padahal itu sangat diinginin oleh hawa nafsu. Karena itu merupakan bagian syahwat dunia. Syahwat dunia itu syahwat yang diingini oleh anggota tubuh kita, oleh mata, telinga. Mata kan kalau lihat mobilnya Mercy kan indah itu. Kulit kita juga duduknya empuk,
ini bang mobil carry, R-nya udah ada AC-nya mau turun. Ya. Nah kalau kita ridho maka tidak akan pernah terjadi kita kepada siapapun pertikaian dan permusuhan. Kita melihat sebabnya apapun, ya, kita dapat sedikit, kita tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu murni Allah dan qadar Allah. Adapun kita melihat ada kaitannya kelihatannya kepada orang, itu Allah ciptakan sebabnya. Kita mengerti bahwa Allah menciptakan sesuatu yang ada yang ittirar dan ada yang ikhtiar. Kita tidak ada usaha, tidak ada sebab terjadi dan ada yang terjadi dengan ada usaha. Wastirahu qalbihi wa damihi min ta'am. Bahkan bukan hanya tidak ada pertikaian kepada siapapun, bahkan hati kita menjadi nyaman dan tentram, dan juga tubuh kita ya, terlepas dari keletihan. Ketika kita memenuhi hajat kita, tidak ada capek. Kita capek kan, udah sempit hidup, ya. Hati kita nggak ridho. Melihat ada orang ngeduluin, wah, langsung emosi, timbul pertikaian. Nanti udah sempit aja dong, buta, udah buta, dan badan cepat letih, kena emosi, kena nggak terima, kena. Tapi kalau ridho, nyaman aja, apapun yang terjadi, enak, nyaman. Kita pertama-tama melihat sesuatu itu lari ke Allah dulu, baru kita lihat syariatnya. Oh ada sebabnya, oh ini salahnya, oh itu salahnya. Kata syariat. Ya salah itu kan kata syariat. Sebab akidah dulu. Kenapa akidah jadi asas? Kenapa akidah dulu kan? Karena segala sesuatu biqadaihi wa qadarihi. Setelah itu baru kita lihat syariatnya. Oh itu salah, oh dia nyerobot, oh dia zalim, oh dia curang, oh dia. Kita tahu itu dosa. Jangan kita ngerjain, itu maksudnya. Oh ini musibah, kembali ke akhlak, kita sabar. Kalau ada syariat semuanya benar. Kata syariat kan ini nggak benar, ini salah, ini. Fa'in ruziqa kasratun minasyair kana abiha. Kalau rezekinya cuma ya selektor doang, ya udah terima dan wasyakallah fiha, terus bersyukur. Wa in rusika habbatun, kalau cuma dapat ya ini sebiji kacang, makanan pokoknya kacang sebiji, kacang sebiji korma, ya cuma setekem beras lah, qanaah dan tetap bersyukur. Summa ba'da dzalika in jaa'a amrun za'id aktsar min asyuki alaihi bilisan wal badan. Setelah itu datang rezeki yang banyak, maka kita perbanyak lagi syukur kita, baik dengan lisan atau dengan badan, dengan amal. Sebenarnya hidup ini ada keperluan, ada keinginan. Sebetulnya setiap orang keperluannya Allah penuhi. Orang punya bini satu, punya anak dua, bahkan dikit, anaknya masih kecil, keperluannya kan dikit, keperluannya terpenuhi. Ya, cuma keinginan itu, maka orang yang bersyukur kepada keperluan yang sebenarnya Allah penuhi, maka apabila keinginannya ya, terpenuhi, kemudian keinginannya terpenuhi, maka dia akan merasakan bahwa itu tambahannya dan itu ya bersyukur, hilang sifat rasa kurang, fakir. Tapi kalau dia tidak bersyukur kepada keperluan, biar keinginannya terpenuhi, kayak apa aja keinginannya terpenuhi, itu nggak hilang rasa kurangnya, rasa fakir. Itu sebab kata Nabi
kadal faqru an yakuna kufra. Hampir orang yang punya sifat kurang baik, kalau kita terjemahin kita, orang yang punya penyakit sifat kurang aja, nggak bisa bersyukur kepada Allah. Coba kalau hilang rasa kurang, bersyukur. Bagaimana untuk menghilangkan rasa kurang itu? Kita bersyukur bahwa keperluan kita terpenuhi. Ya. Kalau keperluan kita tidak yang terpenuhi itu tidak pandai bersyukur, biarpun semua keinginan kita terpenuhi, tetap penyakit kurang itu nggak hilang. Tapi kalau kita bersyukur kepada keperluan, apabila keinginan kita terpenuhi saja, rasanya itu lebih, rasanya nyaman, ya. Seperti itu. Wa min adabihim annahu la yudifuna ilaihim syai'an illa ma'al hudur. Anna dzalika min ni'amillahi 'alaihim duna an yudifu dzalika ilaihim ma'al ghaflati wa ti'anil milik. Ini salah satu adab mereka. Dia tidak pernah menyandarkan apa saja kepada dirinya. Harta gua, pangkat gua, pekerjaan gua, duit gua, rumah gua, nggak pernah. Semua dinisbatkan kepada Allah. Maka orang sufi ketika ditanya, kamu makan apa? Yang membuat kamu kenyang itu apa? Allah. Lalu orang nanya, bukan, saya nanya bukan itu. Ente dapat duit dari mana? Dari Allah. Orang kesel nanya, bapak itu mau paham. Lu boleh nolong atau boleh kerja atau dari Allah. Kenapa orang sufi jawab begitu? Mungkin dia tengah ghaflah, jadi dia tidak mau menyandarkan kepada selain Allah. Tapi kalau dia tengah hudur, tauhidnya tengah bersih, ya, kalau dia sandarkan kepada dia, ya, tidak ada pengakuan. Kita mau ngomong doang, semua dari Allah. Gimana? Punya kita. Ngomong doang, Allah. Ribut kalau ada apa-apa. Kita menghina aja dirinya kok kegedugan. Kayak kumisnya udah kumis apa jenggot yang kebakaran? Jenggot. Kayak kebakaran jenggot. Katanya Allah. Kalau segala sesuatu dari Allah, itu orang menghina, paling lupa sama orang karena itu ujian dari Allah. Itu namanya hudur. Ya, kalau dalam keadaan hudur boleh ngomong apa? Nah, kenapa orang sufi mengatakan? Ya, Antallah, Allah. Itu hudur. Anallah, hudur. Kalau ghaflah, nah, kita emang ghaflah. Kullu salatuna ussalamuna ghaflah. Sebab kita sadarkan kepada Allah. Ya. Wa min adabihim annahum la yaquluna liman qasadahum bihajah irja' wa ta'ala ilaina waqtan akhar. Allah wa la yumna'una sa'ilan bila hikmah la lisyuhin wa bukhl. Ini adab orang sufi. Kalau ada orang datang kepada dia, ya perlu sesuatu, pinjam duit kayak, ya minta duit kayak, dia nggak pernah, waduh yang sekarang ya, minggu depan dah, nggak pernah. Datangnya waktu lain nggak pernah. Dan dia nggak pernah nggak ngasih, kecuali kalau dia nggak ngasih ada hikmah lain yang dia maksudkan, bukan karena pelit, ya, bukan karena pelit. Kenapa? Karena mereka para sufiyin, para salikin adalah mereka para pewaris Rasulullah SAW. Ciri sifat pewaris itu dia mengutamakan hak Allah awalan, summa hakul ghair, sanian, baru kemudian baru hak dirinya, hak nafsi. Ini dia ihtimam bihaqillahi wa haqqil ghair wala, ya, dan dia tidak memperhatikan hak dirinya. Itu sufi wasali. Apapun yang dikerjakan ibadah itu yang paling pertama. Kedua, dia kedepankan hak orang lain.
keperluan orang lain, waktu orang lain, keinginan orang lain dari keinginan dirinya. Ya. Urutannya apa? Pertama, apa yang dia lakukan ibadah. Kedua, dia utamakan hak orang selain dia. Setelah orang semua haknya terpenuhi, baru dia lari ke hak istrinya, anaknya, dirinya paling terakhir. Ini para pewaris sifatnya. Tapi kalau dia bukan pewaris, dia orang yang awam, yang dia duluin dirinya dulu, bininya dulu, ya, baru orang. Ibadah menanti. Kan ada orang kita, lo agama kan nyuruh kita dulu, itu hadiah. Kita tahu beneran kan. Ya, sedangkan akhlak yang paling tinggi al-izar, itu akhlak yang paling tinggi. Itu izar. Izar itu apa? Peduluin orang. Dan kita antara ahbab saling mendahului yang lain, itu akhlak. Yang gua dulu itu bukan saling. Kalau dia utamakan hak dirinya saja, dia keluar dari apa? Dari hadirah mereka. Apa dari hadirah mereka? Dari kumpulan mereka. Keluar. Ada orang menduluin hak orang daripada hak Allah. Maksiat di jalan terus, yang penting hak orang lain. Itu kubur riasa. Orang yang pengen dihormatin orang duluan, ya, tapi nggak ada perhatian dengan ibadah. Ya. Namun ada yang hak Allah, hak orang enggak, hak dirinya enggak. Itu min ahlil majbur. Dia melakukan hak Allah faqat. Wala hak ghairi wala hak nafsi. Itu ashabul hadrah. Ya, kalau nah ini ada la naftahi dari mana itu adalah orang yang menjadi ahlu asrari. Wa qala radhiyallahu wa min adabihim kullu mawdi'in azzamahu an-nasu fihi wa khafu minhu al-fitnata la ya'lafunahu. Ini adab mereka nih. Setiap tempat yang orang memuliakan dia, mengagungkan dia di situ, ya, dia tidak akan datang lagi ke situ karena takut fitnah. Ya. Ini memang justru buat gua nggak dihormat di situ, kapok lah. Nah itu bukan adab mereka. Ada mereka enggak. Kalau dihormatin banget di situ udah jarang di situ. Dia akan menjauhkan sesuatu yang dia diagungkan di Allah karena takut fitnah. Apa fitnah? Takut itu ujian dari Allah. Memang dikira dia yang diagungkan. Tidak. Orang jika mengagungkan yang baik bukan yang diagungkan, tetapi yang mengagungkan. Kok bisa dia? Karena setiap kita punya salah. Kenapa dia menghormati? Berarti dia yang baik. Kita lagi ngipas-ngipas tuh. Azimuni, bajiruni, anak taisun kabir. Ya. Seolah gitu, hormatin gua kebo nih kan gitu. Ya. Orang yang dihormati kan kebo. Orang yang menghormati berakhlak yang menghormati. Ya. Itu sebab orang jika punya kemuliaan hatinya, bahkan banyak akhlaknya itu kan. Akhlak itu kan kemuliaan. Kalau dia banyak akhlaknya, banyak kemuliaan. Orang yang banyak pasti ngasih, pasti muliakan orang. Orang miskin itu minta dimuliakan. Nah mereka orang-orang yang punya kemuliaan, dia tahu itu kemuliaan Allah. Maka kalau ada orang yang tidak berhak, yang tidak punya kemuliaan, memuliakan, dia takut fitnah. Dia takut fitnah. Karena orang yang memuliakan orang yang punya kemuliaan. Nah apa itu orang? Bayang dia kagak ini ya. Tahu di depan mah iya itu fitnah.
Mereka membenci orang yang tidak punya akhlak tapi kemuliaan. Dusta. Atau ada maunya. Atau adat istiadat. Lihat, di kita ini ada adat. Wah, kalau depan kiai, Masya Allah, berdiri juga nggak jajan. Namanya, ya kan adabnya kan. Sayyidina Abu Bakar atau para sahabat ketika berdiri dengan Nabi, kalau Nabi berdiri di situ, kemudian dia berada di posisi tanah yang lebih tinggi, dia akan rendahkan badannya supaya tidak mendahului Nabi apapun. Itu kan sampai ada ke kita. Orang berdiri di depan ulama, terus kayak orang tulangnya langsung copot. Tapi itu ada di depan doang, di belakang iblis. Itu sebabnya mereka tidak suka. Karena orang yang bisa menghormati orang yang ahli hormat, yang berakhlak, ya, karena dia memuliakan dengan kemuliaan hati. Kalau tidak, tidak. Nah, itu sebab kalau bukan ahlillah, wah, sunnah menghormatin orang yang bukan ahlil karam, ahlil majid. Lihat, banyak orang di depan orang awam dihormatin, wah, dia bisa. Fitnah. Yang bisa menghormati orang yang mengenal Allah, karena dia tahu bukan dia. Itu sebab kenapa Nabi melarang laku turuni. Nabi mengatakan jangan Pak puji aku itu kepada orang awam, tapi lihat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Silakan lu puji gua kalau kata kita mah. Semau lu pada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Itu sebab para aulia, ya, dia membuka qasaid madah nabawiyah. Nah, mereka adalah orang-orang yang berakhlak, yang akhlak, mutakhaliqin bi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya orang kalau dimuliakan di kalangan orang yang bukan ahli akhlak, apa itu? Bukan kesenangannya. Makanya dalam hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ada berkata begini. Mungkin orang menyangka dia baik, ya, karena dia berteman dengan orang yang di bawah dia. Pada hormat, coba berteman dengan orang yang mulia, dia akan melihat berapa kadar dia, berapa nilai dia sih, dia tahu kualitas dirinya. Ya, itu adab mereka. Wa min adabihim qillatu tahaddus 'ala al-aql. Allah. Li'annahum jalisuna haqiqatan 'ala ma'idatillah. Tetapi ada yang mengatakan kamu jangan makan seperti makan awam. Makan awam itu diam, maksudnya diamin karena kamu antum akan mendapatkan dua. Katanya kalau makan gak boleh diam, kudu ngomong. Itu jangan salah maksudnya. Ya, katanya keaklil ajam. Orang ajam kalau makan diam, soalnya rakus, nggak sempat ngomong, nggak nolak, blekok, habis 3 piring, nggak ngomong lagi. Nah ini yang dilarang. Nah maka disuruh ngomong agar apa? Agar ngomong apa makan itu pelan, ngunyahnya banyak. Ini mah kalau makan bareng atau peninggalan teman, udah suap belakon kagak dikunyah, blekok nggak ngomong lagi. Ini yang dilarang. Ini katanya cara makan orang ajam. Tetapi di sini dikatakan jangan diam kalau makan, kudu ngomong. Ini untuk kudu sedikit ngomongnya. Ya, kudu diam maksudnya. Ini maksudnya agar tidak lalai bahwa dia itu makan di suguhan Allah. Siapa yang nyuguhin mereka, adabnya itu Allah yang nyuguhin. Ya. Itu sebab kalau diundang oleh orang yang takwa suruh makan terburu-buru. Kenapa? Karena ya, ta'amus salih dawa. Karena makanan orang yang soleh obat. Ini musim corona nih, mudah-mudahan diundang oleh Syekh Muhyiddin. Ya jumuna al-uzumah li'anna ta'amahu dawa. Dawa bil corona ya.
Maka kalau makan dia ya, ngomongnya dikit. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia duduk di suguhan Allah. Ya, wallahu nadhirun ilaihim wa ila adabihim wa izadihim li ba'dihim ba'dha. Dia merasa Allah ngeliatin ya, dan ngeliatin bagaimana dia beradab kepada hambanya, kepada umat nabinya itu, dan dia utamakan yang lain. Itu sebab ya, adab makan jangan jongkok ke tengah. Makanya ini orang yang nyuguhin tuh naruh kue itu ada adabnya, naruh makanan. Ini mah makanan yang kudu dimakan di luar taruh di tengah. Bahkan tidak boleh nyoba di tengah. Nah di pinggir sambal. Coba, bila makan sambal lagi tega. Ada adabnya cara menyuguh itu. Bukan serok. Ya, tidak. Jangan orang bertamu haraj. Ya, kita harus ketika orang bertamu kita mudahkan dia ambil makanan. Jangan jauh-jauh. Ayo makan. Dalam arti kan kamu udah jauh kan lu naon. Dekatin. Ini mah ayo makan. Nasinya, makanannya masih di atas meja. Jadi ini di bawah dulunya. Ayo makan bisa. Ini sama juga ada orang lagi makan di luar, orang dulu kan makannya di luar. Orang temennya lewat lagi. Udah makan segini lewat lagi. Dia mau basa-basin nawarin kayak, bang makan bang, lah berhenti. Orang mah dia makasih ya, terus berhenti pakai makan, kan? Segini-gininya. Akhirnya disindir. Saya mah pernah jalan-jalan ke kampung sekali ditawarin mau. Ada kampung sekali ditawarin mau. Gak ada tuh menyindir dia. Kapok sana lagi. Kampung itu namanya sekali ditawarin mau. Rupanya rasa yang ditawarin. Gue juga pernah ke kampung bonggar lu tawarin. Jangan sampai begitu itu. Ya. Maka orang tidak boleh makan dari orang kalau dia belum melihat itu dari Allah. Maka ada fenomena dulu sufi makan di tangan orang, dia tahu dari Allah. Ya, keturunannya makan dari orang nyapir. Artinya itu murid bapak gua jadi tukang sakir. Itu kebanyakan tidak. Bahkan dia mestinya berakhlak, bahkan untuk memberi, bukan untuk meminta. Ya, tapi itu tradisi itu. Ya. Saya melihat ada fenomena di satu tempat lah. Itu kiai udah punya apa bah, punya pom bensin, punya hotel, ya. Tapi masih nerima orang salam tempel 10.000 masih diterima kan? Karena mereka nganggap tuh kiai lu kudu wajib ngasih gua enggak. Sebaliknya, sebenarnya sebaliknya. Ya, kecuali mereka punya akhlak bahwa apa yang mereka minta dan terima itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Ada syarat. Dulu pada zaman khalifah, zakat dan sedekah itu diberikan negara. Tetapi ketika negara mulai ada kalau kita korupsi, maka orang-orang sufi menjadi buruan umat. Karena mereka orang yang terpercaya untuk menyalurkan harta ke mustahiknya. Maka sejak itu kiai jadi buruan orang untuk memberi. Sekarang kiai ngegedutin perutnya dari pemberian orang, tidak memberi kepada orang lain. Jadi tradisi. Orang ceramah kalau amplopnya kecil ngegerutu. Ceramah yang bukan pakai minjem mobil Mercy, mobilnya butut, nyewa lagi. Nyewanya 1 juta. Pas orang ceramah ngasih 500, bagaimana gak ngegerutu? Bongkar. Itu tradisi. Ya, tradisi. Mereka para sufi ketika meminta untuk diambil khud min aghniyahim bil fuqara itu diambil dari yang diserahkan. Lalu ada lagi yang pakai menjual pisang. Satu lagi akhlaknya dia mengambil dari Allah dan untuk khidmat kepada hamba Allah. Itu sebetulnya adabnya. Ya. Bukan
Memprakaya di situ. Itu tradisi. Maka kami sebagai generasi ke depan ingin merubah tradisi itu, mengembalikan kepada manhaj, kepada asasnya yang akhlaknya yang awal. Kemudian mereka bersyukur kepada Allah. Wa kadzalika min adabihim annahum la ya'kuluna fi wastil ina'. Oh, Nabi, jangan loh ke tengah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, innal barakata la tabruz fi wastil ina' faqulu min hafaihi. Ya. Berkah itu ada di tengah, maka makan pinggir dulu. Ntar akhir itu biar di tengah. Ini makanannya growong. Pas pinggirnya tinggal gak enak doang. Jadi kalau kita mau makan, berkahnya ada di tengah, maka kita makan pinggirnya dulu, tengah-tengahnya. Itu sebab kenapa ada tradisi kita makan dari pinggir, pas sisanya pada diem. Itu sebetulnya isyarat apa? Mengutamain yang lain. Akhirnya semua yang mengutamain udah kemakan. Itu mubazir. Ingat, kalau lawan yang gak ada yang makan, ambil bagi-bagi. Ya, tinggal semua pada dibaik, ambil bagi-bagi. Begitu cara. Itu isyarat. Ini mah jadi tradisi, bukan istar. Sampai gak pengen udah. Makan tuh temennya lu ditinggal. Lu ngomong itu. Itu bukan adab, tradisi, adab. Kenapa akhir itu sampai nggak ada yang makan? Itu untuk bisa ngeduin orang. Kenapa? Karena jelek, udah makan dari pinggirnya, tengahnya jodoh, ini berkah. Ada akhlak isar di situ. Dulunya mah adab, lama-lama tradisi. Kita lihat semua orang agama itu taklid, meredek. Tasawufnya, tariqatnya, ibadahnya. Kita udah gitu ngomong, kita jangan mengubah apa yang sudah dilakukan dulu. Ngerti nggak lo? Wah, ini yang nggak ngikutin ulama dulu nih, nggak ngikutin. Mana lo ngerti apa maksudnya? Karena ilmu. Dan dia melakukan tradisi. Dan mungkin itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Dia pun bikin begitu pakai ilmu. Nah, wah dia berarti yang mondoknya jauh sih, maka apa baik? Ya, itu karena jahil. Itu masalahnya. Dia berbicara tentang ilmu. Kita tahu mereka melakukan berbuat itu dulu dengan ilmu. Sampai dari tradisi, tiba-tiba jangan robah apa yang sudah dulu. Emang Quran nggak boleh dirubah? Ya, bukan. Kita ya Allah yu'bad bil ilm. Allah disembah itu dengan ilmu, la bil jahl. Ya, ini tasawuf tradisi, semua serba tradisi. Ya, itu masalah juga iklan, sudah tradisi. Wala ta'kulu min wasfih, jangan nyobroh duluan ke tengah. Itu kalau bahasanya terjemahan kitanya betul. Jangan nyobroh ke tengah dulu, dari pinggir, tengahnya nanti ya itu berkahnya. Wa min adabihim ini ijabatu akhihi bittaqi idza da'ahum ila ta'amihi. Kalau orang takwa ngundang makan, kita jangan orang takwa siapa yang ngundang makan. Boleh nolong dari makan. Jangan. Ya. Kalau ada orang kita berbaik sangka kepadanya takwa, ya, ngajak makan cepat-cepat karena makanan mereka obat. Dulu saya punya guru di Karawang, ya, Syekh Kiai Sadri. Ya, beliau murid, dulu muridnya Kijari, saya belajar di beliau. Beliau cerita, beliau punya penyakit, udah komplikasi apa aja ada, udah nggak makan daging apa mana. Dia cerita, saya kalau haul diceker, saya makan daging apa itu nggak sakit. Makanya kalau saya pengen daging, saya nungguin haul diceker. Bukan daging dicekernya, bukan yang orang cekernya, bukan. Cinta dia kepada yang dihaulin itu. Nah, kalau nggak cinta, mama kan tetap baik. Ya. Karena dengan cinta itulah dia ittirar, dia makan. Orang yang ittirar tidak akan wa man ittirra ghairu baghin yang pada itu. Ya.
ta'arus salih. Ya mudah-mudahan ya pada hada Syekh Muhyiddin tad'una yani lil uzuma. ومن كلام سيدي علي الخواص رضي الله عنه إذا دعاك أخوك المؤمن التقي إلى طعامه فأجبه فسره. Jika ada saudaramu yang mukmin dan bertakwa ngajak makan, cepat penuhi ya, agar kamu bisa menggembirakan dia. Kalau tidak, orang yang jika orang soleh gembira, Allah mengampunkan dia. Maka dulu Sidna Abu Darda bertemu Sidi Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mungkin Sidna Abu Dhar sedang berumur, tajahum wajah Sidna Abu Dhar. Apa kata Sidi Abu Darda? Ya Abu Dhar, orang seperti kamu itu jangan meremut takut itu bertanda bahwa Allah marah dengan aku. Bikin mereka senyum bergembira, maka Allah juga suka, karena pikiran mereka, hati mereka senantiasa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang mereka buat gembira dan susah dari manusia ini. Semua ya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tujib zaliman wala fajira. Kalau undang itu orang zalim, orang pencuri, orang jangan didatengin. Misalnya nih, ya, orang korupsi ngambil duit korupsi untuk pemilu dibagi-bagi, jangan diterima kalau dari korupsi. Duit partai itu kan duit korupsi semua. Kali tahu nggak? Saya nggak tahu. Ini mah enggak. Wah ini makan nggak tahu duitnya duit rakyat. Jangan, itu penyakit. Ya, wala min man yu'amil birriba. Kalau tahu dia rentenir, jangan dimakan makanan. Dulu cerita Ki Jahari dulu. Para jawara, tukang judi, tukang maling, tukang itu, tetapi anak Kiai takut. Nah, pencurinya maling itu mamanya. Ya. Pas ngeliat ponakannya jadi Kiai, jadi kalau dia habis nyuri, habis main ngadu menang, dia supaya berkah, katanya judi dia, adu ayam dia supaya berkah. Jadi dia beli sayuran apa, pete apa, lewat ke rumah Ki Jahari, langsung assalamualaikum. Loh, kan orang awam kan, mentang-mentang mamang kayak ikut Kiai dipanggil entong lo, gitu. Ya karena mereka nggak tahu adab. Ya, nggak tahu adab. Nih. Lu mah katanya biar muda kayak Kiai. Nih, gua menang didoain gua ya. Iya Pak, ya, punya orang awam. Udah gitu saudara, emang saudara nggak dengar kalau dibilangin? Kan enggak. Gitu. Jadi diambil itu katanya digantung di mana? Di tiang sampai busuk. Udah busuk baru dibuang. Bahkan kalau orang-orang seperti mereka, kalau orang yang ngundang nggak tahu dia orang tukang riba atau tidak, ya, kalau dia dikasih makan, niat makannya juga udah nggak pengen. Kalau orang kayak dia udah digerak nantinya nggak pengen bisa, disuguhin nih kagak dimakan. Ya, dulu kami perhatikan di Nawawi, jadi undang di mana-mana saya perhatikan, dicolek kita lagi dimakan, pulang. Berkatnya dibawa ke rumah kita, habis sama anaknya semua. Dia enggak makan. Kenapa? Hatinya enggak ngajakin. Kita mah kalau belum sugrah tenggorokan belum haram. Udah tahu itu boleh nyolong, emang udah tahu. Kita dibantuin makan. Wala man yakhussul aghniya bida'watihi dunal fuqara. Ada orang yang undangnya, ya, orang kaya ada, orang miskin yang begitu jangan datengin. Kalau kita orang kaya. Memang apa orang ya apa namanya, kita ada undangan semuanya yang kayak enak-enak yang kita itu udah jangan. Wa idza akalta fala tatahawat hatta tartafi'a al-ma'idah. Jika engkau makan maka fala tatahawat,
أول نفسه يرتفع والناس تأكل وهو قام فيستحي منه يعني الذي لم يكمل طعامه فيستحي أن يشرب. Kalau kamu makan, kamu jangan gerak dulu, jangan berpindah dulu, ya. Sehingga apa? Makanan jadi bertumpuk. Ya. Kenapa? Karena Allah Akbar. Ada mereka begini, apalagi mereka itu makan dengan orang yang dia sangka lebih baik dari dia. Itu nggak akan ninggalin makanan sebelum orang soleh itu ninggalin. Dan nggak boleh berhenti duluan, itu ada. Ya. Itu ada. Kalau nggak ada makanan apa kayak dimakan, kulit apa yang dimakan. Yang penting jangan berhenti jika orang soleh itu belum berhenti. Apalagi ninggalin lah. Ini mah kita udah berhenti ninggalin lagi. Itu tidak. Bahkan ada mereka tidak mulai makan sebelum orang soleh itu makan. Dan tidak berhenti sebelum orang soleh itu berhenti. Itu ada di dalam kitab Qawaidut Tasawuf dari Imam Sya'rani. Di situ ada Allah. Itu yang saya sering cerita. Ya, kalau baca kitab adab murid kepada guru yang ditulis oleh Imam Sya'rani, ya, kalau baca itu jangankan ya, arti al-fakir, jangankan mau berpikir ngaku menjadi syekh, menjadi murid juga nggak cukup. Kalau baca ada gitu, ya, menjadi murid aja nggak cukup syaratnya. Nggak kira gitu orang kalau syaratnya nggak cukup, jalan nggak sampai kan? Ya. Kami dulu di depan guru. Itu adab sebetulnya nggak perlu dia baca buku, sebetulnya nggak perlu. Jika dia mukhlis, maka Allah bimbing dia agar beradab. Kenapa orang tidak beradab? Dia tidak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, baca kitabnya dan paksa untuk beradab agar dia menjadi atau Allah beri adab. Itu tarbiyah. Itu sebab mereka tidak mau meninggalkan nanti. Orang ninggalin semua. Inna dzalika min sunnati salafis salih. Para sahabat dulu, ya Allah. Rasulullah SAW punya makanan sedikit, datang ke tamu. Akhirnya disuguhkan kepada tamu itu makanan semuanya, bukan semuanya masih begitunya. Lalu kan malam tamu itu datang. Kan berita itu kan ada tamengnya di belakang gitu, ada yang sama terang sini gelap. Gelapnya diarahin ke Nabi. Nabi pegang piring kosong, lalu tangannya sholat malam. Aku udah bener, kirain makan bareng sama Nabi, lagi nggak makan. Ya. Kita mah niat tamu kalau menyerah terus jadi kita. Nggak punya adab, mereka tidak. Allah. Faiza wa iza khasata yadak fadu bil barakah. Ketika nyuci tangan, doakan agar makanan itu berkah. Wasta'dzin fil khuruj. Ya. Maka dan kemudian kalau dia meninggalin makan itu izin, maaf ya saya ada keperluan ini ada. Wa min adabihim la yaquluna wahdahum lima warada anna syarrun nasi man akala wahdahu. Mereka makan tak pernah sendiri tuh. Bahkan ada warid sesuatu yang datang dari perkataan para sahabat, ya, bahwasanya buruk-buruknya orang-orang yang makan sendiri. Oleh karena itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam kalau beliau makan sampai jalan berkilo-kilo nyari orang supaya bareng makan. Ada fenomena di kita, adab kita, tradisi kita begini, padahal menurut adab Islam tidak boleh. Contoh begini, mereka para sufi ketika makan nggak boleh ada orang di sekitarnya yang nggak makan.
Tapi adab di kita kalau guru makan orang sambil berdiri itu nggak boleh sebetulnya. Ya. Duduk dan makan. Ya. Tapi itu ada tradisi di kita disuruh makan ya makan dia. Diomelin nanti dia sangka lain padahal adabnya makan. Kalau nggak pergi jangan ngeliatin. Ini orang dilihatin maka ditonton, difotoin. Ya. Banyak mereka para sufi haraj. Apa haraj itu? Rasa apa haraj? Risih jadinya. Jangan dia ngeliat itu adat jadi diam. Kami sering membawa masyarakat. Ya, begitu makan di kita ada berdiri di sekitarnya. Dia nanya itu kenapa ada berdiri, bukannya makan. Artinya kenapa nggak ada adatnya? Ya saya itu adab kami di sini begitu. Kalau nggak makan jauh, ya. Kita nggak boleh makan dewekan yang ngeliatin, nggak boleh itu ada fenomena begitu. Ya. Kecuali memang dia ahli khidmah, memang dia sedang mengerjakan yang lain itu lain. Ya, ini orang degir, ya. Tinggalin, nggak mau degir, kamu degir. Wabi wasiat Sayyidi Ali Al-Khawas la ta'kul wahdah. Jangan makan berdewek.